Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan juga mengupas mengenai satu skill yang sangat dibutuhkan di era media sosial dan juga di era media online saat sekarang ini, yaitunya pelatihan desain media sosial yang menarik dengan menggunakan fitur Canva. Oke, kalian pernah dengar apa itu Canva? Nah, mungkin sebagian darinya sudah ada yang tahu dan juga ada yang mengenal apa itu desain Canva, ya. Canva itu biasanya digunakan untuk mendesain suatu poster, mendesain suatu banner, mendesain suatu pamflet yang akan disebarkan di media sosial, atau juga bisa untuk mendesain suatu produk yang akan kita gunakan, kemudian kita akan memasarkannya melalui media sosial. Oke, jadi kita bisa menemukan desain-desain Canva ini di berbagai macam media sosial seperti poster yang ada di Instagram, kemudian kita bisa lihat di promosi yang ada di jualan, kemudian kita juga bisa menggunakan fitur Canva ini dalam pembelajaran atau penggunaannya dalam menjelaskan materi yang ada di dalam fitur kelas atau pembelajaran. Kemudian kita bisa membuat presentasi yang menarik, desain presentasi yang menarik menggunakan Canva, merekam video dengan menggunakan Canva, kemudian banyak hal lagi yang bisa kita gunakan dalam fitur Canva ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fitur Canva dalam pemasaran, dalam penggunaannya dalam media sosial. Nah, hari ini siapa sih yang nggak punya media sosial? Pasti sebagai kaum milenial, kita semua punya media sosial, bisa itu YouTube, bisa itu Facebook, bisa itu Instagram, ataupun TikTok, dan segala macamnya. Biasanya media sosial ini kita gunakan untuk berbagai macam keperluan. Ada yang digunakan untuk pemasaran produk, jualan, ada yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan, pengajaran, ada juga yang digunakan untuk sebagai investasi ya, untuk sebagai konten kreator. Nah, dalam penggunaan media sosial ini biasanya kita mempost sesuatu hal itu bagaimana audiens atau orang yang melihat postingan kita itu tertarik dengan apa yang kita post. Nah, untuk membuat desain kita itu menarik ya, untuk eye catching, kemudian banyak yang menonton, kita memerlukan fitur yang namanya fitur Canva. Kalau di zaman dahulu kita bisa menggunakan Photoshop, kemudian berbagai macam aplikasi ya. Nah, saat sekarang ini kita cukup menggunakan Canva, semuanya bisa kita buat dengan mudah dan menarik, sehingga yang membaca postingan kita akan tertarik nih dengan melihat desain yang kita buat dan penasaran dengan yang kita posting di dalam akun media sosial kita tadi. Oke. Nah, dalam penggunaan Canva ya, dan penggunaan Canva itu biasanya kita akan dihadapkan kepada fitur yang namanya di sini ada fitur presentasi, ada fitur media sosial, ada fitur video, produk cetak, kemudian ada pemasaran. Tergantung kebutuhannya kita mau yang mana ya. Kemudian di sini juga penggunaan fitur Canva itu bisa digunakan untuk ketika kita membuat spanduk atau ketika kita membuat misalnya logo, kita bisa menggunakan Canva dan juga bisa memprintnya. Jadi kita kalau udah punya ilmu tentang Canva ini, kita tidak perlu menyewa yang namanya jasa desain postingan lagi, tapi kita bisa menggunakannya dan membuatnya sendiri sesuai dengan kemauan kita sendiri. Oke. Dalam hal ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui berbagai jenis tipe dan desainnya. Kemudian, apa sih peluang income yang bisa dihasilkan dari kita mengetahui skill Canva itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menggunakan referensi inspirasi desain yang ada di Canva. Kita bisa menggunakan Instagram, kita lihat dan kita cek Instagram orang. Di sana bisa kita dapatkan inspirasi. Kemudian kita bisa lihat Pinterest ya, ada Freepik juga, ada Behance, kemudian ada Dribbble juga. Nah, kalian nanti bisa buka masing-masingnya dan kalian bisa menemukan inspirasi desain dari postingan-postingan orang yang ada di media sosial lainnya juga. Nah,
tips untuk mendownload Canva ini adalah maksimalkan ukuran, kemudian save as sebagai PNG atau JPEG ya. Kemudian save PDF cetak untuk yang mau cetak desainnya. Kemudian pastikan sinyal aman dan stabil, itu kuncinya ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian ingin merekam video dengan menggunakan Canva, jangan sampai sinyalnya itu tidak stabil, karena itu akan mengganggu dalam perekaman videonya. Oke. Kemudian di sini ada peluang income yang akan didapatkan dari Canva. Apa sih yang bisa kita peroleh ketika kita mengetahui skill Canva ini? Nah, untuk peluang income yang bisa kita peroleh dari Canva, yang pertama itu adalah kita bisa menjadi seorang kontributor Canva. Apa itu kontributor Canva? Kita bisa membuka jasa desain ya, kita juga bisa sebagai kreator Canva, kita bisa sebagai content creator, misalnya dalam akun YouTube kita masing-masing kita bisa menciptakan thumbnail yang menarik, menciptakan video yang menarik sehingga viewernya banyak seperti itu. Nah, kemudian kita bisa membuka jasa desain. Kalau misalnya ada orang yang ingin membutuhkan jasa desain kita seperti merancang atau mendesain sebuah spanduk ataupun mendesain sebuah poster, kita bisa buka jasa desainnya dan income akan kita peroleh secara tidak langsung. Oke. Untuk membuka jasa desain, kita bisa seperti membuat desain UMKM ya, konten promosi sosial media, atau desain PowerPoint untuk pengajaran misalnya, atau untuk kuliah atau presentasi misalnya untuk sebuah seminar internasional atau seminar nasional, misalnya kita buatkan desain presentasinya, kemudian desain poster, logo, kita bisa membuka desain CV, desain orang yang pengen membuat CV yang menarik untuk membuat lamaran sebuah pekerjaan. Kita juga bisa menawarkan untuk mendesain sebuah sertifikat atau undangan. Saat sekarang ini kan banyak undangan-undangan misalnya seperti undangan pernikahan yang sudah dibuat secara online. Kita juga bisa buka jasa desain untuk membuat suatu undangan digital seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi income tersendiri bagi kita ketika kita mengetahui skill dalam sebuah Canva. Oke. Nah, sebagai content creator atau sebagai kontributor Canva, kita harus menciptakan yang namanya personal branding. Kita harus punya personal branding sendiri nih, misalnya. Kemudian kita harus bisa membangun audiens yang setia. Jadi orang itu bisa penasaran terus nih, mereka akan membunyikan lonceng notifikasinya dan ngepoin konten kita. Kemudian kita bisa melakukan media promosi yang lainnya ya untuk jobs kita sebagai content creator. Oke. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi Canva ini? Pertama, kita harus login dulu. Kalau kita belum punya akun, kita buat akun dulu dengan mengklik daftar ya. Daftar. Kemudian baru kita sesuaikan akunnya dengan email kita, kemudian pilih kata masuk ya. Kemudian pilih Canva atau buat desain. Misalnya kita pengen membuat desain apa misalnya. Misalnya kita pengen membuat desain media sosial, for example-nya. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan di sini, ada tampilannya seperti ini, ada elemen, ada unggahan, ada teks, ada dan lain sebagainya. Nah, di dalam konten elemen ini kita bisa memasukkan foto kita sendiri, bisa memasukkan gambar-gambar yang lainnya. Kemudian pada kata kisi ini kita bisa, kalau kita nggak punya koleksi sendiri tentang gambar atau desainnya, kita bisa mengetiknya di sini. Apa yang kita inginkan? Misalnya kita pengennya gambar rumah adat Padang misalnya. Kita ketik saja di sini dan nanti dia akan keluar. Dan kita tinggal menguploadnya, sangat gampang sekali dalam menggunakannya. Nah, kemudian nanti ada gambarnya, bisa kita pilih desain teksnya, kita bisa pilih jenis tulisan dan jenis besar hurufnya, kita bisa atur warnanya dengan semenarik mungkin ya. Jadi sebelum kita mendesain sebuah produk atau sebuah postingan, kita siapkan amunisi desainnya dulu dengan cara melihat dan melihat
dan postingan-postingan orang, kita punya inspirasi sendiri atau apa, kita siapkan amunisi desainnya dulu itu seperti apa. Kita pengennya konsepnya apa? Misalnya kita pengen promosi sebuah restoran baru misalnya. Kira-kira seperti apa ya? Seperti apa ya? Kemudian hurufnya itu pengennya huruf yang seperti apa ya? Kemudian warnanya kita pilih dari warna apa? Nanti kita bisa pilih di desain Canva itu sendiri. Kemudian kita bisa masukkan elemen foto pada desain ya, pada kata elemen tadi, masukkan elemen foto, kita masukkan frame juga. Kemudian kita susun sesuai dengan kreasi dan keinginan kita. Kemudian kita menggunakan potong menggunakan split photo, image atau website. Kalau kita ingin mengambil gambar dari yang lain, kita bisa menghapus backgroundnya terlebih dahulu dengan delete background ya, delete background di luar itu sendiri. Nah, menggunakan Canva itu tidak hanya bisa dilakukan melalui PC atau personal komputer ataupun laptop, tapi Canva ini mudah dan lebih cepat lagi pengerjaannya dengan menggunakan handphone ya. Kalian bisa mendownload yang namanya aplikasi Canva di handphonenya, di smartphone-nya, kemudian masukkan login dengan menggunakan email yang sudah disetting tadi. Nah, kemudian nanti lebih banyak lagi kreasi yang bisa kita buat karena di dalam handphone tentu masih banyak gambar ataupun nanti foto-foto kita sendiri yang bisa kita buat di dalamnya. Nah, jadi sangatlah mudah dan gampang sekali menggunakan Canva dan ini merupakan salah satu skill yang wajib dimiliki oleh kaum media medsos saat sekarang ini. Sehingga nanti postingan-postingan kita yang ada di medsos itu menarik dan diminati oleh penontonnya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk aplikasi digunakan di handphone itu tinggal kita mengupload yang ada di dalam fitur yang ada di Canva tadi. Oke. Jadi seperti itu dia penggunaan fitur Canva dalam postingan media sosial. Oke. Mungkin cukup untuk pelatihan desain medsos yang menarik menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.